Halo semua, edisi spesial akhir tahun 2021 untuk Money and Relationship yang gak pernah gue bikin sebelumnya sepanjang karir gue di YouTube channel. Nah, karena kesempatan kali ini adalah dengan energi semesta yang sangat-sangat mensupport gue untuk bikin ini karena Venus retrograde di Capricorn, oke? Nah, kita lihat juga bagaimana dampaknya melalui kartu-kartu tarot, oke? Hai Capi, happy birthday to Capricorn. Anyway, this is your dance season. Jadi, selamat ulang tahun ya untuk Capricorn ya. Tanggal 21 Desember masuk ke seasonnya Capricorn. Walaupun mungkin beberapa dari kalian ada yang ulang tahunnya 21 Desember tapi Sagittarius. Ada. Karena memang nggak selalu kita seasonnya tuh selalu sama gitu, pas sama itu enggak. Karena memang perhitungan kalender itu selalu bergerak ya. Seperti layaknya juga lebaran selalu bergerak ya kan? Sama. Oke. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai kalau emang nggak sesuai ya. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi bisa aja message-nya buat kamu. Nah, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton. Yang pertama, rising sign atau ascendant sign, juga sun sign, habis itu moon sign. Karena rising sign itu yang mewujud secara nyata. Ya, kalau sun sign, yang kedua baru sun sign. Yang sun sign itu bagaimana kitanya ya. Dan yang ketiga baru moon sign. Gue saranin untuk nonton ketiganya karena ini general reading, jadi kalian bisa punya gambaran lebih luas, lebih menyeluruh tentang situasi kalian sendiri ya. Money, khusus untuk money relationship kali ini Capricorn ya. Gue ngomong dulu ya gimana dampaknya apa sih ini Venus retrograde di Capricorn ya. Artinya gini, ini Venus retrograde ini tanggal 19 kemarin baru retrograde ya. Setelah full moon di Gemini, purnama di Gemini. Oke. Nah, tanggal 25 itu ada Venus konjang dengan Pluto. Oke. Ntar tanggal 3 Maret lagi konjang sama Pluto lagi Venusnya. Nah, sebelum gue buka kartu ya, gue pengen jelasin dulu apa sih maksudnya ya. Venus karakternya itu seperti apa? Planet Venus itu tentang money, resources, value, dan relationship atau partnership ya. Bisa itu personal, bisa juga profesional ya. Komitmen, kontrak, bisnis partner, whatever ya. Nah, itu Venus. Sedangkan Capricorn, karena Venus lagi di Capricorn tuh wataknya kayak gimana sih? Capricorn itu wataknya adalah disiplin, ya, tanggung jawab, ya, dan mature, dewasa. Dia selalu mencoba untuk grounded, coba untuk membangun fondasi, struktur yang kuat. Ya. Jadi kalau gue pernah bicara tentang ini juga di beberapa reading sebelumnya ya. Venus di Capricorn itu sifatnya buat gue kayak diamond, kayak berlian yang diasah. Semakin diasah semakin cakep ya kan. Nah, itu Venus di Capricorn. Nah, retrograde itu artinya kelihatannya dia mundur tapi nggak mundur karena buminya yang bergerak. Venusnya sih diam, dan karena dia diam itu titik terdekat Venus dengan bumi, seperti layaknya bulan itu kan paling deket ya. Kalau udah paling deket itu dampak bisa gede banget. Laut aja pasang surut ya kan. Nah, Venus deket banget sama bumi, jadi sangat-sangat berdampak pada kita. Ya, retrograde itu adalah kesempatan kita untuk mengevaluasi semua persepsi pengalaman kita tentang money, relationship, money, value, relationship, how we value ourselves ya. Dan sistem value system kita seperti apa? Oke. Dan itu jadi banyak kemungkinan akan hadir
akan hadir ya, semua cerita di masa lalu ya hadir lagi kembali ya. Entah itu masalah bisnis partner, entah itu pekerjaan, entah itu barang yang hilang lost and found ya, kayak gitu-gitu akan tampil datang lagi gitu ya. Nah, untuk kalian ya yang ini retrograde itu sampai tanggal 29 Januari 2022. Tapi kita masih akan berada di bawah bayang-bayang retrograde itu sampai tanggal 5 Maret sebelum dia pindah ke Aquarius. Oke. Nah, sekarang kita lihat, makanya edisi kali ini spesial karena namanya relationship, gue gak pernah bikin sebelumnya yang sangat tematik seperti ini ya. Jadi untuk event ini ya gue bikin. Dan lagi untuk Capricorn tepatnya ya, karena kita Venus dan Capricorn pasti di rumah pertama. Kalau kalian masih nggak tahu apa itu 12 rumah astrologi, gue saranin untuk nonton playlist gue 12 rumah astrologi yang menjelaskan secara singkat 12 video singkat tentang setiap rumahnya ya. Nah, kalau gue bicara tentang Capricorn seperti sekarang, gue lagi jelasin Capricorn ya. Capricorn di rumah pertama, dan rumah originalnya Venus itu rumah kedua. Sedangkan Capricorn rumah original itu rumah ke-10. Tapi Venus itu juga nge-govern Libra. Original rumahnya Libra di mana? Rumah ke-7. Nah, yang perlu kalian, kalau kalian punya bercat kalian masing-masing ya, kalian lihat rumah kedua, rumah ke-7 dan rumah ke-10 ya. Itu ada planet apa aja ya, dan itu yang akan membuat berdampak pada kalian. Oke. Rumah kedua itu tentang apa yang kalian miliki dan bagaimana kalian menilai, atau segala hal yang bernilai, bahkan termasuk bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri ya. Dan rumah ketujuh itu tentang relationship, any kind of relationship ya. Fondasinya apa? Dalam berpartner. Rumah ke-10 itu tentang reputasi kita sendiri, long term goal ya, juga status kita. Nah, tadi gue bilang berlian. Berlian itu semakin dewasa semakin cantik ya. Nah, plus ada konjang Pluto. Pluto itu rumah ke-8. Rumah Pluto itu tentang transformasi, perubahan. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi, bagaimana kita berbagi, oke? Dan bagaimana kita melakukan perubahan itu sendiri, oke? Dan rumah ke-8 itu tentang juga kepemilikan dari people's money. Kalau rumah kedua itu tentang yang kita miliki, rumah ke-8 itu milik bersama, termasuk properti, warisan, finansial ya, termasuk joint venture, oke? Nah, Pluto itu juga rumah ke-8 itu juga tentang hal-hal yang sifatnya kegelapan, karena Pluto itu adalah malaikat penjaga neraka. Okay. Dia yang mengkontrol tentang kegelapan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tutup-tutupin gitu. Karena dari apa yang kita ingin tampilkan, biasanya kita menekan sisi diri kita yang lain. Oke. Artinya Venus konjang Pluto itu adalah tentang bagaimana kita menjadi lebih autentik. Ya. Berlian tadi diasah berdasarkan keinginan kita yang seperti apa, sesuai nggak dengan authenticity diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Apa kita masih mengikuti value-nya orang lain? Apa value kita sendiri? Oke. Mungkin agak ruwet ya. Semoga dengan kartu tarot ya, kita bisa lebih jelasin, gue bisa lebih jelasin lagi dampaknya apa. Oke. Secara energi dan simbol yang jelas. Oke, gue mulai dengan apa? Lenormand. Fokus.
Capricorn untuk money relationship sampai 5 Maret 2022 dengan energi Venus retrograde. Apa yang terjadi pada Capricorn? 3 kartu aja please. Apa yang terjadi pada Capricorn selama Venus retrograde dan post retrograde di Capricorn sampai tanggal 5 Maret 2022. Gak keluar, Bo. Lily, Fox, Ship, Letter. Dan memang tidak disaranin untuk bikin komitmen atau kontrak ya di saat energi Venus retrograde, karena biasanya dia akan bukan yang nggak bisa banget, boleh banget bikin ya kalau emang udah masa mau closing nggak bisa gitu. Umpamanya gue jual properti terus gue nggak harus tekan gigit jari selama retrograde ya, enggak dong. Bisa aja, cuman sadarin kalau akan ada kemungkinan besar akan ada yang ada masalah-masalah yang mungkin akan muncul. Terus mau merit ya boleh aja, cuman sadarin biasanya yaitu energinya bias gitu. Oke? Karena alam bawah sadar kalian adalah letter, dokumen, kontrak, bisa juga pekerjaan ya kan. Jantung bacaan kalian adalah Fox. Kalian mencoba untuk menyiasati Lilith ini adalah desire, hasrat kalian yang terpendam, hasrat kalian yang mungkin memang dalam prosesnya kalian mencoba untuk memproses, kalian mencoba untuk bermain dengan proses itu sendiri. Kalian mencoba untuk memberi strategi atau menyiasati bahasanya, menyiasati proses itu sendiri ya, yang memang untuk mencapai desire kalian. Venus itu kan tentang pleasure juga. Oh ya, tanggal 25 Desember bersamaan juga dengan aspek Saturn square Uranus, yang mana pleasure kita, hasrat ya, apa yang kita inginkan itu ya, bersamaan itu Saturn sama Uranus itu bersamaan dengan Venus konjung Pluto ya. Jadi apa yang kita hasrat yang kita inginkan, hasrat kita itu dibatasi ya, energi Saturn. Yang mana sebenarnya di situ ada konjung Pluto juga kan. Sebenarnya energinya adalah mengatakan, mencoba untuk memberitahu, ngasih tahu aja gini loh. Itu yang kamu inginkan, hasrat kamu itu beneran hasrat kamu, atau society, atau sekitar kamu, atau nilai-nilai yang memang sudah dibentuk tanpa kamu sadarin, seakan-akan itu yang kamu inginkan gitu. Dan memang mungkin prosesnya itu memakan waktu gitu, memakan waktu yang mana kamu ingin menyiasati gitu. Kalian ingin menyiasati prosesnya yang kayaknya lama banget sih gitu. Seakan-akan Saturn itu memperlambat. Demi apa? Demi jati diri kalian sendiri.
authenticity kalian sendiri. Kalian yakin dengan apapun yang kalian inginkan itu sudah sesuai dengan benar-benar apa yang kalian inginkan, atau itu keinginan orang lain untuk kita menjadi? Beda soalnya. Oke, itu aja dari Lenormand ya. Langsung ke tarot, udah pakai light news ya. Apa yang Capricorn perlu ketahui dengan energi Venus yang retrograde untuk value system dan money and relationship. Five of Pentacles kebalik. Obstacles. Nine of Pentacles. Fondasi. Page of Wands. Yang udah lewat. The Moon. Fokus di benak kalian. Page of Cups. Near future. The World kebalik. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Eight of Swords. Faktor eksternal. Page of Swords. Knight of Swords. Hope and Fear. Page of Pentacles. Outcome. The Wheel of Fortune. Under the Deck. Ten of Cups. Wow, oke. Untuk Capricorn, rumah kedua Venus dan rumah ketujuh itu ada di rumah kedua, ini adalah Aquarius, di mana di situ ada Saturn, ya. Saturn dan Jupiter saat gue baca ini Jupiter masih ada di Aquarius, tapi tanggal 28-29 Desember dia pindah ke Pisces. Artinya pemahaman kalian ya, yang akan mendapatkan lebih luas lagi dengan keberadaan Jupiter ada di Pisces. Oke. Sedangkan Saturn di Aquarius di rumah kedua kalian, di mana rumahnya Venus itu sendiri ya. Kalian mungkin terjebak pada proses tadi. Waktu yang kayaknya lamban banget sih nih. Gitu. Oke. Dan segala keterbatasan kalian, entah itu resources, mungkin resources yang kalian miliki itu terbatas untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Oke. Dan rumah ketujuh itu buat kalian itu ada di Cancer, ya. Mungkin kalian ingin membangun rumah tangga, ya. Ingin membangun rumah tangga, tapi resourcesnya ke ini gitu, apa sih namanya, ke terlimit, atau kalian ingin ya contoh aja, gitu kan. Sedangkan Pluto di rumah ke-8 itu ada di Leo, buat kalian. Bagaimana kalian bisa lebih berbagi. Jadi bagaimana kalian menggunakan kuasa kalian, kemampuan kalian dalam berbagi. Bisa nggak kalian mengakui orang lain? Bisa nggak kalian mempercayai orang lain? Anyway, situasi kalian sekarang ya untuk money in relationship itu kalian mungkin baru keluar dari apapun yang kalian baru saja kehilangan. Five of Pentacles kebalik. Kalian baru saja kehilangan. Ini energi Taurus. Entah ini mungkin anak ya, masa kecil kalian, beberapa dari kalian mungkin tentang romance itu sendiri ya, kehilangan pacar mungkin ya. Baru diputusin mungkin ya, tapi kalian udah move on, kalian udah siap melepaskan itu ya. Tantangan kalian adalah
Nine of Pentacles. Kemampuan, kalau kalian itu independen, ya. Jomblo, independen dan happy, enough, I'm enough gitu. Gue cukup kok, sendiri juga nggak apa-apa. Itu obstacles-nya kalian ya. Untuk menjadi yang oke gitu, fine, I'm alone, that's good, I'm totally fine gitu kan. Ya. Gue nggak harus selalu berpasangan, gue nggak harus, istilahnya jomblo pun gue nggak masalah. Untuk fondasi kalian mencoba ini ada di bacaan ini keluar 3 page ya. Ada page of wands, page of cups, page of pentacles. Yang nggak ada adalah page of swords. Kalian udah punya keinginan untuk memulai sesuatu yang baru ya. Tapi mungkin kalian belum komunikasikan karena kekurangan nggak adanya page of swords di sini. Mungkin kalian belum komunikasikan. Okay. Tapi yang jelas kalian udah punya hasrat untuk memulai sesuatu yang baru. Yang sudah terjadi, the moon. Ya, ini energinya Pisces atau enggak energinya Cancer. Full moon di Gemini. Purnama di Gemini. Jadi mungkin ada yang berakhir di keseharian, kebiasaan-kebiasaan kalian, rutinitas kalian, mungkin pekerjaan beberapa dari kalian, mungkin beberapa dari kalian adalah relationship ya. Yang baru aja putus ya kan, yang baru aja putus, jadi kalian merasa kehilangan momen-momen bersama ya kan. Duil ya. Oke. Tapi yang jelas di sini artinya juga ada secret yang keluar. Kalian akhirnya tersingkap ya, buat kalian mengetahui yang selama ini itu rahasia gitu kan. Dengan energinya full moon purnama di Gemini terungkap mungkin ya. Untuk di benak dan fokus kalian ada Page of Cups. Kalian akan fokus dan benak kalian akan mencoba untuk lebih membuka hati kalian ya. Untuk lebih bisa merasa. Near future, the world in reverse. The world kebalik. Energi Aquarius. Jadi Saturn di situ ya. Untuk hal-hal yang kalian miliki secara materi, entah itu income, mungkin jadi siklusnya belum kelar. Ada unfinished business di situ. Ada yang punya tendensi untuk kembali lagi. Entah itu pekerjaan, entah itu peluang untuk bisnis ya. Bahkan untuk berkomunikasi ya. Yang jelas ini siklusnya dengan kebalik gini ya. Siklusnya belum komplit. Jadi unfinished business. Yang kalian sendiri masih belum bisa ngumpulin secara penuh value tentang diri kalian sendiri. Apa yang kalian mampu, karena value kalian itu adalah kemampuan kalian sendiri, skill kalian sendiri, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Ini karena kalian masih khawatir. Eight of Swords, energi Gemini. Kalian masih penuh kekhawatiran. Kalian masih terjebak pada hal-hal yang berakhir, yang sudah berakhir, tapi kalian bingung bagaimana mau mulai sesuatu yang baru. Atau bagaimana kalian harus mengkomunikasikannya, kebenaran itu sendiri. Jadi
kalian belum bisa menghargai secara penuh diri kalian sendiri. Itu karena masih banyak kekhawatiran. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian adalah Knight of Swords. Lagi-lagi energi Gemini. Tentang yang sudah berakhir itu bagaimana kalian ingin ungkapkan. Untuk hope and fear sekalian, ya. Page of Materials, Page of Pentacles. Kalian sudah siap untuk mengembangkan wawasan keterampilan kalian untuk membangun relationship yang baru, pekerjaan yang baru, bisnis yang baru. Tapi ya itu ketakutannya kalian karena yang terakhir itu masih ganjel gitu. Yang sudah berakhir kemarin itu kok masih ada unfinished business gitu. Circle-nya belum komplit gitu, siklusnya belum komplit. Nah, lagi kalian mesti bisa untuk kelarin dulu. Karena ini tadi, kalau kalian cuman ingin berlari ya dengan energi Fox sama Shape, itu menyiasatinya dengan pelarian. Demi apapun itu yang namanya komitmen, kontrak, kalian agak worry gitu aja. Kalian agak worry. Outcome ya, the wheel of fortune, energi Jupiter. Apa yang kalian ingin lakukan? Jupiter pindah ke Pisces ya, sampai bulan Mei. Kurang lebih mungkin buat kalian mulai akan bertindak. Karena artinya Jupiter di Pisces buat kalian itu adalah pemahaman kalian sendiri yang akan lebih expand ya, lebih meluas. Begitu Jupiter masuk Aries, kalian akan ambil tindakan. Ya mungkin bulan Mei itu sendiri ya. Kalian mulai akan ambil tindakan. Sampai bulan Mei, mungkin kalian masih menimbang-nimbang. Ini gimana ya, gini gimana ya gitu. Dan Saturn tetap akan di Aquarius sampai tahun 2023. Jadi Saturnnya ini siklusnya mesti harus dikomplitin dulu, dikelarin dulu. Karena apapun berkah yang akan diberikan oleh Jupiter itu bergantung pada bagaimana kalian mengakhiri yang sudah berakhir, yang sudah seharusnya diakhiri. Terlebih untuk yang namanya home family ya, tradisi. Ini Jupiter itu juga tentang kepercayaan yang kalian miliki, yang kalian yakini itu dari mana, sebagai diri kalian sendiri atau karena dogma atau doktrin yang sudah membentuk kalian. Yang kalian yakini itu adalah diri kalian sendiri. Jadi Venus konjung Pluto, di sini dia akan sangat berdampak buat kalian ya. Pluto itu ngedigging, dia akan ngegali terus, sesuai nggak sama diri kalian. Peluang-peluang itu akan datang buat kalian untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Akan datang. Tapi hati-hati, di saat Saturnnya belum selesai, siklusnya itu belum berakhir, belum komplit,
ya, Jupiter pun akan menghadirkan energi yang sama dengan yang sudah seharusnya berakhir, karena dia masih terbuka. Okay. Alam bawah sadar kalian, Ten of Cups. Ini semua hanya karena kalian ingin bahagia, keluarga yang bahagia mungkin, rumah tangga yang bahagia. Tapi ini juga sesuatu yang sudah berakhir. Pengertian, pemahaman kalian sendiri tentang bahagia itu sendiri apa? Okay. Kita lihat dari Wisdom of the Oracle, petunjuk untuk Capricorn ya, selama Venus yang retrograde di Capricorn itu apa? Petunjuk apa dari semesta untuk Capricorn di money dan relationship-nya? Come to the age. Come to the age. Tampil. Jangan takut, jangan malu untuk berbicara, untuk ungkapkan. Yang memang sudah berakhir. Karena di situ ada pelangi di ujung, pelangi. Ada harta di ujung pelangi. Money and hope. Honey and milk. Kebahagiaan itu sendiri. Oke, udah segitu aja, semoga bermanfaat dan berguna. Kalau memang resonate, jangan lupa untuk like, comment, and share.